Halo Sobat Kampus Merdeka, kembali lagi di Cerita Kampus Merdeka. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng alumni dari salah satu program yang paling banyak peminatnya, yaitu program Kampus Mengajar. Ikutin yuk obrolannya. Nah, di sini kita sudah ada dua teman kita, peserta Kampus Mengajar yang mengikuti proses pembelajaran di Jogja, di dua tempat yang berbeda. Coba perkenalan dulu, silakan ke Sobat Kampus Merdeka. Halo Sobat Kampus Merdeka, perkenalkan nama aku Alivia Amiroh, biasa dipanggil Via. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan PG PAUD. Saya mahasiswa alumni Kampus Mengajar Angkatan 3. Halo Sobat Merdeka, saya Muhammad Fadul Sali. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta dari jurusan Teknologi Pendidikan. Saya alumni Kampus Mengajar Angkatan 2. Tadi kan aku udah kenalin nih, kalau kalian itu ikut program Kampus Merdeka di Jogja. Tapi spesifiknya di mana nih? Kalau aku sendiri mau tebak-tebakan deh sama... Coba ya, aku bisa tahu apa enggak, gimana? Iya, ini suatu daerah di Jogja juga, salah satu kabupaten yang paling selatan. Paling selatan? Iya. Gunung Kidul berarti? Oh, Kan di Kidul judulnya? bukan, paling selatan. Dekat pantai. Dekat pantai nih. Gunung Kidul juga pantai, Bantul. Iya benar. Di mana di Bantulnya? Di daerah Sandan, tepatnya di SD 1 Gading Harjo. Oke, Iya. berarti ini di Bantul. Kalau Fadlus di mana nih? Kalau aku di dekat bandara. Dekat Bandara ada dua di Jogja. Apa ini yang benar? Bandara yang mana? Kulon Progo? Nggak, bandara yang masuk di daerah Kabupaten Sleman. Oke. Waduh, bandara itu Kalasan bukan? Iya, dekat situ. Mana? Di mana SD mana? Kecamatan Berbah. Oke. Berbah di situ. Kecamatan Jadi Berbah. dekat dengan bandara. Nama SD-nya apa, Fadlus? SDN Kaliajur 2. Oke, berarti kalian sama-sama di Jogja tapi di dua kabupaten yang berbeda. Nih. Oke, nah aku penasaran nih Fadlus sama Via. Kalian tahu tentang program Kampus Mengajar itu dari mana sih? Terus kenapa memutuskan untuk ikut? Kalau aku sendiri sih tahu program ini tuh karena nggak disengaja. Ini gimana? Dapat link dari teman sekelas. Nah, waktu itu kan baru saja aku tuh ikut program Laskar Tangguh. Itu salah satu programnya dari BEM KM UNY, Sosmas itu kan. Baru pulang dari Gunung Kidul. Nah, waktu itu saya dapat chat dari teman saya, satu program juga di situ, di Sosmas itu. Yuk ikutan gitu, sambil share linknya itu. Wih, link pendaftaran kamu? Iya, link pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 3. Wih, apaan nih, baru pulang loh dari Gunung Kidul. Iya benar, masih kaget banget apa nih? Masih kaget gitu, ayo ikut gitu kan. Terus dari situ langsung buka-buka website. Nah, di situ ternyata ada pendaftaran baru nih, pendaftaran calon mahasiswa peserta Kampus Mengajar 3. Nah, penasaran kan? Karena teman saya tuh juga menyertakan salah satu artikel yang memuat salah satu mahasiswa yang sukses gitu, sukses mengajar di salah satu SD di Sukabumi. Oh ya. Nah, itu saya tertarik dari situ. Tertarik, saya buka website, saya baca-baca kan syaratnya apa, ketentuannya gimana, caranya gimana gitu kan. Terus saya ikuti semua sosial medianya. Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, MSI, BI, semuanya. Udah tertarik nih kayaknya berarti. Iya, udah minat banget nih. Terus habis itu jadi daftar nggak nih? Aku bilang gitu kan. Wih, ya jadi, ayo gitu kan. Terus dari situ saya baca persyaratannya, berkasnya kayak apa. Saya langsung kumpulin, padahal itu di tengah-tengah saya ujian akhir semester. Iya. Di tengah-tengah ujian akhir semester itu di bulan Desember. Pulang dari Gunung Kidul, ujian semester, dapat link itu, ya udah langsung aja niat dalam hati. Aku tertarik buat apply ini gitu. Cari berkasnya dari surat sehat, dari kumpulin ini nilai, transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5 waktu itu. Terus surat izin orang tua dan surat fakta, aku kumpulin jadi satu. Dan waktu itu agak sedikit khawatir waktu mau cek kesehatan di puskesmas. Karena masih pandemi, belum terlalu longgar. Dan aku ceknya itu di bulan Desember 2021. Gitu, pertengahan
awal bulan tanggal berapa sih, kita tanggal 9, 10 Desember gitu. Masih takut banget, dikiranya cek di puskesmas, waduh COVID nih. Iya benar. Kayak gitu kan. Tapi ternyata lolos. Iya, ternyata lolos alhamdulillahnya. Terus saya hubungi teman yang ngajak saya itu, jadi daftar nggak gitu kan. Jadi dong, ini udah buat akun MBKM ini. Oh, gila. Terus aku OTW nih sore ini gitu, habis ngerjain UKK gitu kan. Terus OTW sore itu langsung buat akun MBKM, apply di situ gitu. Jadi, tapi yang bikin tertarik apa sih? Tadi kan kamu lihat dapat link, terus dapat info, terus dapat artikel tentang program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Yang bikin tertarik apa emang? Jadi aku ikut itu tuh karena menyesal sih sebenarnya. Apa penyesalannya? Jadi waktu di kampus pun ikut organisasi jarang. Dan aku memberanikan diri ikut organisasi di semester 5. Yeah. Nah, kok ikut organisasi rasanya enak ya, ketemu teman-teman baru. Dapat sesuatu yang baru selain di kelas ya. Sesuatu yang baru, networking-nya luas gitu kan. Akhirnya aku tertarik buat ikutan lagi gitu. Ya kecanduan lah intinya. Kecanduan. Dan kebetulan dapatnya kampus mengajar. Iya, kebetulan interesting di kampus mengajar. Karena sesuai dengan passion jurusan di pendidikan gitu kan. Wah, ini bisa explore diri nih di sini. Ya. Gitu. Kalau Fadlus gimana? Aku tahu program kampus mengajar dulu pertama dari Instagram dan juga waktu itu di grup-grup WA mahasiswa itu banyak sekali search-an mengenai kampus Merdeka ini, karena kan waktu itu rame-ramenya program kampus Merdeka yang hype banget terus akhirnya waktu itu berawal waktu ngopi bareng temen-temen, kan waktu itu juga di pertengahan tahun waktu rame-ramenya kepanitiaan PKKMB atau ospek. Nah saya kan nggak kepanitiaan PKKMB, nanya ngapain ya yang seru-seru. Akhirnya terus mempelajari dari kampus mengajar itu kegiatannya ngapain, benefitnya apa. Akhirnya yaudahlah cobalah daftar, karena saya sendiri juga sangat suka dengan kegiatan di luar kelas kuliah. Jadi akhirnya coba daftar itu. Jadi berawal dari situ mulai ngumpulin berkas kayak dari yang kita yang harus cari di rektorat, yang surat rekomendasi dan lain-lain, mulai mengumpulkan surat sehat, lalu juga surat pernyataan dari orang tua itu juga ada. Itu yang ada sedikit cerita lucu, waktu itu kan harus ada tanda tangan orang tua bermaterai, sedangkan saya di Jogja, orang tua di rumah. Waktu itu saya minta tanda tangan, saya fotokan suratnya, orang tua kaget, ngubungin kakak saya. Kagetnya itu karena mengiranya saya mau dikirim di luar Jawa gitu. Kaget duluan. Terus saya jelaskan dan akhirnya paham lah, dan itu cuma masih pendaftaran. Akhirnya di situ daftar di situ, bisa daftar. Itu mengenai pendaftaran kampus mengajar itu. Oke. Nah, ini kan nama programnya kampus mengajar nih. Jadi orang kalau dengar nama program kampus mengajar kan pasti ekspektasinya, oh nanti kalau ikut program ini tuh aku masuk ke sekolah Senin sampai Jumat, masuk ke kelas benar-benar ngajar berhadapan dengan murid. Kalau dari pengalaman kalian sendiri gimana sih selama mengikuti program ini? Pengalaman ya, kalau dari Kemendikbud sendiri itu ada 4 program, 4 tugas mahasiswa kampus mengajar. Apa aja itu yang pertama literasi, numerasi, bantuan administrasi, sama adaptasi teknologi. Jadi kami mahasiswa kampus mengajar itu fokusnya di 4 ini. Cuman nanti dari 4 program ini program 4 tugas ini nanti dikembangkan sendiri dalam proker kelompok atau proker individu. Atau mungkin nanti dari proker kelompok dan individu ini nanti ada proker kolaborasi dengan guru. Gitu. Jadi namanya kampus mengajar, cuman kita di sekolah itu fokusnya nggak mengajar, nggak semuanya mengajar gitu. Ada bantuan administrasi. Nah nanti ada bantuan administrasi itu membantu guru dalam mengelola administrasi sekolah, seperti kayak arsip buku di perpustakaan, terus mungkin kalau penilaian rapor di akhir semester itu kita bisa bantu kayak gitu. Terus kalau literasi numerasi itu fokusnya di siswa, tapi juga bisa fokus ke guru, gitu kan. Gimana caranya kita bisa meningkatkan literasi, numerasi
di kalangan siswa atau di guru biar mereka paham literasi itu apa, numerasi apa gitu. Tapi dengan cara kita sendiri, program kita sendiri kayak gitu. Ya. Terus untuk adaptasi teknologi kan di era ini kan banyak ya yang udah menerapkan teknologi di sekolah gitu kan. Bahkan tiap hari siswa-siswa itu mainnya gadget kayak gitu. Guru juga udah mulai membuat media pembelajaran pakai berbasis IT gitu. Jadi kami yang bisa yang tahu ilmunya, kita sharing ke mereka gitu. Sharing gimana caranya kita bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Iya, gitu. iya. Terutama apalagi kalau di sekolah itu kan pasti gurunya beda-beda ya. Ada yang masih muda, mungkin yang lebih melek teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Sementara ada sebagian lain yang mungkin bingung nih, ini anak-anak pada ngapain gitu ya. Bener, kayak gitu. Oke. Kalau Fadlus gimana? Jadi seperti yang disampaikan tadi kan ada 4 tugas pokok untuk kampus mengajar dan walaupun namanya kampus mengajar, tapi kita tidak selalu berhadapan dengan murid di dalam kelas. Dari saya pribadi, saya tidak banyak berinteraksi langsung dengan murid. Iya. Satu semester mengikuti program itu kan masuk kelas berapa kali coba? Paling cuma 3 sampai 5 kali lah. Dalam 5 bulan? Iya, dalam 5 bulan itu. Karena banyak tugas-tugas lain yang saya kerjakan atau saya handle. Seperti waktu itu persiapan ujian yang memakai komputer, jadi saya bantu masang instalasi listriknya, masang komputer, ngecek komputernya satu-satu. Lalu waktu itu juga menghidupkan lagi perpustakaan, jadi menata ulang buku-buku dan rak buku itu. Terus juga nyetempeli buku-buku itu, lalu menata ruang UKS juga, jadi UKS-nya dihidupkan lagi, jadi menata lagi. Termasuk di sekolahan itu belum ada ruang kepala sekolah, jadi kita bikin ruang kepala sekolah. Jadi bukan membangun sih, cuman ada ruangan yang di situ kita rubah, kita desain lagi untuk dijadikan ruang kepala sekolah. Jadi tidak melulu mengenai mengajar di dalam kelas. Bahkan kita juga masang-masang mengenai hiasan-hiasan kelas seperti itu, memasang nama-nama itu kayak gitu. Atribut poster gitu, semacamnya gitu. Berarti intinya mendukung proses pembelajaran di sekolah itu bukan semata-mata di dalam kelas, tapi kalian ya memang mungkin di sekolah ini kayaknya perlu ini nih, kalian terjun di situ, kayaknya perlu ada ini, kalian bikin program itu, gitu ya? Iya, benar. Dan berarti tiap-tiap sekolah beda nih, antara misalnya di sekolah yang satu, di sekolah yang lain, kan kalian bisa bikin program sendiri ya, masing-masing kelompok dan masing-masing individu. Berarti itu pasti beda-beda ya berarti? Beda-beda, karena kan sebelum kita diterjunkan langsung di kelas-kelas, kolaborasi sama guru, kita ada observasi dulu. Observasi. Kan jadi kampus mengajar ini pertama ada pembekalan dari narasumber. Dari Kemendikbud itu ada pembekalan. Kalau aku kemarin pembekalannya selama 1 bulan. Kalau cuma 1 minggu. 1 minggu. Jadi dari pagi sampai sore. Kalau aku sih 1 bulan, cuman 1 hari itu paling 2 jam lah. Itu dipelajarin apa aja sih waktu itu? Banyak ya. Untuk pembekalan itu mulai dari literasi, pengetahuan literasi, numerasi, terus pengetahuan gimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik gitu kan, terus kurikulum, PHBS kayak gitu. Terus pendidikan inklusi juga, pendidikan mengenai inklusi, kekerasan seksual juga di situ juga dibahas. Di situ adaptasi teknologi banyak sekali gitu. Berarti meskipun kalian memang kuliahnya udah jurusannya pendidikan nih, tapi ketika kan mungkin ekspektasinya ini kalau kampus mengajar misalnya yang ikut anak jurusan pendidikan kan kayaknya gampang nih, mereka udah tahu, udah dilepas aja bisa nih kayaknya. Tapi kalian tetap ada pembekalan itu kan berarti? Ya tetap. Jadi walaupun nanti teman-teman mahasiswa yang mendaftar bukan dari prodi pendidikan, itu mereka juga tetap bisa. Tetap masih ada pembekalan, jadi nggak usah khawatir sih. Jadi kalian tetap mulainya sama nih, sama-sama bekalan dulu, sama-sama nanti belajar juga di sekolah. Karena tidak semua anak pendidikan bisa ngajar. Iya benar. Apalagi kalau belum pernah terjun langsung ya. Kita satu fakultas pendidikan tapi sama-sama pendidikan, belum tentu bisa mengajar. Kalau misalnya Via udah pernah ngajar sebelum ikut kampus mengajar? Sebelum ikut itu udah ada mata kuliah micro teaching ya. Jadi itu berinteraksi dengan murid. Terus gimana caranya kita membuat RPPH, rencana pembelajaran harian. Udah tahu kurikulumnya. Cuman kan kalau aku dari PG PAUD ke SD itu kan pasti ada perbedaan gitu. Jadi untuk terjun di kampus mengajar ini belajar lagi karakteristik siswa, kurikulumnya gimana gitu, media
media yang tepat seperti apa gitu. Iya. Kalau Fadlus? Kalau saya kan walaupun prodinya teknologi pendidikan, tapi kan nggak berhadapan langsung dengan siswa. Kita kan yang buat medianya, yang membuat pelatihan kayak gitu kan, bukan yang ngajar di kelas. Berarti baru pertama kali ngerasain namanya ngajar dan benar-benar berhadapan sama siswa pas ikut program ini. Ini pengalaman bagus ini berarti. Nah, penasaran nih, kalian ketika mengikuti program selama 5 bulan ya berarti fullnya. 5 bulan. Itu kan kalian udah mengerjakan banyak hal tuh. Kalian ya ada yang berhadapan langsung dengan siswa, ada yang berhadapan dengan guru-gurunya, bikin program segala macam. Setelah kalian melalui 5 bulan itu, perubahan apa sih yang kalian lihat dari sekolah itu? Entah dari siswanya atau dari gurunya yang merupakan dampak dari program ini gitu. Kalau aku sendiri selama 5 bulan ini guru sama siswa masih komunikasi ya, walaupun mahasiswa udah tidak di sekolahan, gitu. tapi masih komunikasi. Jadi masih bisa saling lihat nih di status WA atau di gitu. Instagram, atau mungkin di kemarin juga sempat mengaktifkan kembali Instagram milik sekolah, kan sempat vakum ya, kontennya belum banyak dan segala macamnya. Jadi selama 5 bulan itu benar-benar Instagram tuh penuh dengan kegiatan. Iya, penuh dengan kegiatan dan aktif kembali gitu. Dan sekolah-sekolah yang saya dulu tempati ini kan ada isu regrouping. Ya, jadi stigma masyarakat tentang sekolah ini tuh buruk gitu. Terus karena ada kami di situ, kita berikan treatment, kita aktifkan kembali gitu kan sarana prasarananya, kemudian aktivitasnya, kegiatannya itu membuat sekolah juga lebih unggul lagi gitu kan, lebih unggul dari segi SDM. Jadi beda dengan sekolah-sekolah lainnya ya? Beda dari sekolah-sekolah lainnya, dari segi SDM gurunya dapat ilmu, pengetahuan, terus siswanya lebih aktif kayak gitu. Jadi dampaknya bukan hanya untuk sekolah, untuk diri kita, tapi juga lingkungan masyarakat bisa mengubah stigma, stigma, terhadap sekolah mematahkan stigma mereka. Kalau sekolah di situ tuh sebenarnya baik, sebenarnya ada potensi gitu. Benar. Cuman belum pernah mendapat sentuhan-sentuhan itu aja ya. Betul, iya. Sebelum ke Fadlus nih, aku pengen nanya. Tadi kan kamu cerita ada program-program segala macam. Bisa diceritain nggak contohnya program yang kamu bikin di sekolah itu apa sih? Ini ada program yang saya buat sendiri itu ada program kolaborasi. Kolaborasi, salah satu program kolaborasinya itu adalah pembuatan media pembelajaran berbasis IT memakai aplikasi Canva. Oh gitu. Ini gurunya belajar Canva berarti? Iya, gurunya yang belajar Canva. Jadi benar-benar di situ programnya paling unggulan. Iya, program paling unggulan gitu kan. Jadi awalnya ini ada kepala sekolah, jadi kepala sekolahnya tuh meminta mahasiswa untuk diadakan sharing IT namanya, sharing IT. Kebetulan kan teman saya dari satu kelompok itu yang bisa IT itu cuma 1 orang, gitu. Dia tuh jurusannya sistem informasi. Jadi udah familiar nih dengan itu. Nah, kami belajar sama temen ini, terus habis itu kita pelajari gimana sih cara buat media pembelajaran, karena kan kebanyakan dari kelompok saya sendiri itu dari pendidikan gitu kan. Pendidikan. Terus kita iyain aja nih ini permintaan dari ibu kepala sekolah gitu kan. Terus kita buat programnya media pembelajaran berbasis IT gitu kan, memakai aplikasi Canva ini. Terus banyak guru-guru nih, hampir guru yang di situ ikut semuanya. Ada 12 guru ikut semuanya. Padahal tadi kamu bilang sebagian guru kan yang udah agak senior ya. Iya, yang mungkin nggak terlalu terbiasa bikin materi pembelajaran pakai laptop gitu kan, mungkin enggak ya? Iya. Tapi mereka juga tetap ikut. Tetap menyimak materi, tetap mendengarkan dan di situ ada prakteknya. Oh iya. Bisa nggak itu guru-gurunya? Ada hal lucu sih sebenarnya di situ. Jadi kemarin itu tuh waktu kelompok saya itu presentasi, sosialisasi cara pembuatan media pembelajaran, itu guru-guru pada excited banget nih, seneng gitu kan, seneng. Wah, ini bisa jadi batu loncatan. Iya, mungkin sesuatu yang baru juga sesuatu ya. yang baru gitu kan di sekolah ini. Terus ada salah satu guru ini usianya 50 lah, 50 belum sepuh lumayan banget. Senior ya. Iya, lumayan senior, tapi di situ beliau udah senior gitu kan. Lumayan juga di situ. Laptopnya itu laptop yang udah lama banget, notebook gitu kan. Lama banget. Jadi waktu dipencet tombol on itu cuman
layarnya hitam semuanya, tapi nyala laptopnya itu. Iya, nyala, cuma layarnya hitam semuanya. Ya di situ tuh gurunya tuh udah panik banget karena ingin merasakan gimana sih caranya pengen ikut belajar pengen juga belajar gitu, pengen juga. Akhirnya kami sediakan fasilitas dari mahasiswa, dipinjemin laptop kayak gitu. Dan untuk guru-guru muda yang udah udah terbiasa menggunakan laptop ya, teknologi itu udah langsung cus-cus gitu kan. Langsung bisa cara mengaplikasikan Canva gimana, terus menambahkan ornamen, menulis, memilih font dan lain sebagainya. Cuman yang untuk beliau-beliau yang masih tua ini, yang sepuh ini, mereka harus Mbak tolong di sini. Iya, perlu pendampingan khusus ya, benar. Di sini gimana ya caranya ya gitu. Tapi akhirnya bisa dipakai itu. Akhirnya bisa. Dari 12 guru kemarin yang dapat menyelesaikan itu ada 10 guru. Ini lumayan iya, banyak ya. Lumayan. Yang 2 itu beliau bisa, cuman nggak tuntas gitu. Cuman nggak tuntas. Dan akhirnya benar-benar dipakai untuk ngajar di kelas. Akhirnya tetap bisa dimanfaatkan gitu materinya, karena diambil dari materi yang diajarkan pada saat itu. Sampai materi apa kita buat gitu. Langsung dipakai. Langsung dipraktekkan, sampai sebelum dipraktekkan ke siswa itu dipresentasikan dulu di depan mahasiswa kampus mengajar. Biar dicek ya, mungkin ini udah bener belum Mbak gitu. Iya, kayak sidang kayak sidang ujian sempro. Iya benar, gantian tapi kamu yang iya gantian. Jadi guru-gurunya tuh memperlihatkan hasil desainnya itu, desain Canva-nya itu, dan dikomentarin juga sama guru yang lain. Iya, kayaknya mereka seneng, wah ini aku udah bisa bikin nih. Gitu kan. Jadi, kalau Fadlus bikin program apa? Jadi kemarin tuh ada pelatihan komputerisasi. Jadi untuk kelas 5 itu kan ada AKM, asesmen kompetensi minimum itu. Nah itu kan pakai komputer. Nah jadi kan kita teman-teman kampus mengajar itu diminta bantuan lah untuk melatih teman-teman itu bermain komputer. Dan ternyata memang benar anak kelas 5 itu banyak yang belum bisa menggunakan komputer. Bahkan melihat komputer itu baru itu. Oh gitu? Ya, jadi suruh megang mouse itu gemeteran. Bener-bener gemeteran anak-anak itu. Akhirnya waktu awal-awal cuman kita ajari cara menghidupkan sama menggunakannya itu gimana sih. Dan itu pelatihannya sebulan lah, kurang lebih. Di tiap pertemuan itu, setelah itu buka Word, disuruh ngetik, keyboard itu apa isinya, kita jelaskan. Sampai pas terakhir itu kita suruh untuk mengetik paragraf. Jadi kita kasih teks, kita suruh nulis. Dan permasalahannya itu bukan hanya karena teman-teman murid itu masih baru memegang komputer, tapi kemampuannya memahami paragraf itu ternyata juga masih minim. Jadi kadang kita suruh pokok harus sesuai dengan kalimat itu, paragraf itu. Nah kan paragraf itu kan ada koma, ada titik. Nah pernah waktu itu dia kurang koma, terus aku suruh ini komanya mana, ditambahin koma, tapi dia nggak nulis bikin koma, ditulis koma. Literally koma. Jadi itu antara gregetan tapi ya ketawa gitu. Padahal udah kelas 5 gitu. Oke, ya udah. Dan ya di situ kita ajarin lah bagaimana paragraf itu. Jadi di keyboard itu benar-benar kami ajari, karena kan di AKM itu kan ada yang mengetik juga kan. Jangan sampai nanti hal seperti itu terulang gitu. Nah, jadi selain melatih Word, kadang kita juga ini buka pen, suruh gambar. Tuh. Nah, kadang itu yang lucu juga itu kan kadang ada yang sudah bisa selesai duluan, bisa pulang. Nah, kalau teman-teman anak-anak yang telat, bukan telat, yang belum bisa, yang telat menyelesaikannya, terus yang teman-teman yang lain itu malah gupui, jadi dia malah semakin bagus. Gitu. Jadi ya kadang ya lucu juga. Kayak gitu. Ya itu buat pengalaman lah, buat cerita. Itu yang menarik lah itu. Nah tadi kan kalian udah cerita nih, ketika kalian mahasiswa kampus mengajar ada di situ kan ada peningkatan kompetensi ya, dari si siswanya, dari yang tadi belum bisa pakai komputer jadi bisa, dan dari gurunya juga ada hal-hal yang kalian bisa bagikan di situ yang meningkatkan kemampuan mereka juga ketika nantinya mereka mengajar. Kalau dari kalian sendiri, apa sih yang kalian dapat selama mengikuti program kampus mengajar ini? Selama 5 bulan ya? Iya, sekitar 5 bulan. Kalau aku pribadi ini lebih ke manajemen waktu ya. Disiplin. Jadi kalau SD kan masuknya jam 7. Dari rumah tuh udah persiapan, subuh bangun, mandi gitu. Berangkat jam berapa tuh kalau dari rumah kalau pas jam 7? Kalau aku berangkat
6/4 sih. Wah, Soalnya lumayan ya. perjalanannya tuh setengah jam. Setengah jam sampai sana kan 7 kurang 1/4 ya. Iya. Harus parkir, harus nyambut siswanya kayak gitu. Jadi manajemen waktu, terus disiplin waktu, sama yang paling penting adalah tanggung jawab ya. Iya benar. Tanggung jawab sebagai mahasiswa kampus mengajar itu gimana sih kita bisa membawa diri kita gitu kan, membawa diri kita kan amanah ya itu kan, Iya. amanah kepercayaan membawa diri kita untuk di lingkungan sekolah itu kita harus gimana sih cara komunikasinya dengan guru sama siswa, lingkungan masyarakatnya gimana, kita berpikir kritis kalau ada sesuatu yang mendadak atau sesuatu yang bikin kita menguras emosi, kita harus benar-benar berpikir kritis, sabar dalam menghadapi anak-anak. Jadi ada banyak banget sih dampak untuk diri sendiri kayak gitu. Lebih ke kalau aku sih tanggung jawab sama manajemen waktu ya. Kalau harus gimana? Oke. Kalau aku kampus mengajar ini kan aku jadikan tempat juga sebagai belajar untuk ketika besok di dunia kerja. Iya benar. Jadi bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan guru, ketika dikasih tugas dari guru itu kita harus bagaimana? Karena kan kita sebagai anak muda kadang kan masih suka guyon, Iya. cengengesan. Nah, kadang kalau ngomong kata-katanya masih kurang Iya, sopan. Nah, bercandaan. apalagi kalau ketemu teman seangkatan gitu kan. Nah, tapi ketika di SD gimana kita menjaga sikap ketika Iya. bertemu dengan guru, menjaga sikap ketika ketemu dengan teman-teman murid, ketika ketemu dengan anak-anak. Itu kan kita harus menunjukkan sikap yang baik kan. Iya. Nah, itu belajarlah dari situ dan juga ketika diberi tugas oleh guru itu kita harus menyelesaikan tepat waktu dan sebagainya itu. Lalu ketika ada murid yang bertanya, kita itu gimana responnya. Nah, di situ belajar sih. Paling tidak belajar komunikasi lah dan manajemen diri itu. Iya. Sama pengelolaan emosi. Ya. Oh, gimana tuh? Iya. Soalnya ada beberapa murid yang ketika kami di kelas itu mereka mainan sendiri itu kan bikin kami bingung juga Iya, kan mengatur mereka gitu. Dan kemarin juga waktu saya di kelas 1 itu muridnya bener-bener cuma 3 orang, 3 anak itu cowok semua. 3 anak cowok semua tapi powernya seperti mengajar 30 anak. Oh iya. Jadi benar-benar harus sabar, satu anak ibarat satu anak 10 murid itu itu menguras emosi banget gitu, tapi sabar ini anak-anak. Iya gitu. benar. Aku guru loh. Sudut pandang mereka sama sudut pandang kami yang udah dewasa tuh beda. Iya. Jadi kita harus menempatkan sudut pandang kita biar sama ke anak-anak Iya. gitu kan. Bener-bener harus sabar sih pengelolaan emosi ya kan. Iya. Nah ini kan kalian tadi cerita pasti ketika mengikuti program ini pasti ada momen-momen bahagianya. Pasti ada juga momen-momen aduh ini gimana sih anak-anak kayak tadi yang kamu ceritanya. Tapi di momen apa sih ketika kalian mengikuti program ini mungkin ada satu momen di mana kalian mikir wah beruntung banget deh aku ngambil keputusan yang tepat ketika aku ikut kampus mengajar. Ada nggak? Ada satu momen di mana waktu sebelum perpisahan ya Mbak itu. Sebelum perpisahan tuh kami sebenarnya nggak sebelum perpisahan sih. Cuman beberapa bulan sebelum perpisahan tuh anak-anak makin akrab gitu. Anak-anak makin akrab, makin nggak mau ngelepas. Tahu mau ditinggal kakak-kakaknya. pergi soalnya ya. Tahu kalau mau ditinggal pergi gitu. Jadi ada waktu kami istirahat di perpustakaan, anak-anak tuh langsung berhamburan ke perpus gitu kan. Main di situ, makan di situ gitu kan. Sampai suatu ketika anak-anak tuh mereka tuh bilang ke kami kalau mereka tuh pengen jajan tapi nggak bawa uang. Iya gitu. Iya jadi satu momen itu mereka minta uang ke kakaknya gitu. Minta uang, suruh jajanin kayak gitu. Terus kami merasa aduh kasihan ya kalau misalkan mereka anak-anak lain pada jajan tapi kok ini enggak gitu kan ya. Gimana inisiatif kami untuk bisa membahagiakan mereka juga Iya, biar ada setara kedekatan emosional ada itu soalnya kedekatan emosional kayak gitu. Jadi momen-momen lucu itu sumbernya dari anak-anak sih sebenarnya. Sebenarnya dari anak-anak di mana waktu berangkat sekolah parkir itu udah ada anak yang datang meluk kayak gitu. So sweet banget pokoknya. Terus kemarin juga satu momen teman saya ulang tahun itu kan. Ada anak yang ngasih surat gitu, ditulis tangan dikasih ke teman saya yang ulang tahun gitu. So sweet banget pokoknya. Di kampus mengajar ini
lebih ke kekeluargaan ya, kekeluargaan, gimana cara kita memperlakukan mereka, kalau kita baik ke mereka, mereka baik ke kita, kayak gitu. Iya. Gitu. Sama nggak kamu kayak gitu? Kurang lebih sama. Seperti yang tadi terkait kayak jajan ya. Kan ketika di SD kita akhirnya bisa menemukan jajan-jajan zaman SD lah. Jadi kadang itu teman-teman Jadi nostalgia sendiri iya, ya. murid-murid itu kadang yang ngajakin jajan. Kak ini kadang ngasih tahu di sana ada ini ada itu. Oh, gitu. Dia Kayak tahu. temenan banget Iya. gitu Tapi ya modusnya biar kita juga belikan. Dijajanin. Iya, Pinter anaknya gitu. Gitu. Dan saya merasa bersyukur banget ketika bisa bergabung program kampus mengajar adalah ketika kan ada konversi SKS. Jadi ketika kemarin di semester 7 teman-teman yang lain fokus di KKNPK, kita sudah tidak KKNPK. Jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain sambil mengerjakan skripsi itu sih. Itu hal yang bersyukur sih. Iya. Tadi kan kalian cerita tuh udah ada kayak kedekatan emosional antara kalian sama anak-anak itu. Terus aku bayangin kalian waktu ditinggal sama mereka itu gimana? Maksudnya aku kalau ingat dulu aku KKN yang cuma 2 bulan, itu perpisahannya itu udah kayak adegan sinetron gitu. Kalian kalau 6 bulan hampir tiap hari ketemu, waktu perpisahan gimana sih? Drama banget sih. Drama gimana tuh? Jadi waktu akhir kita di sana gitu kan, kita udah 5 bulan di sana benar-benar seperti keluarga, seperti kita dianggap anak sama guru-guru di sana, kita dianggap sebagai kakak sama murid-murid di sana gitu. Drama banget waktu perpisahan gitu kan. Jadi dari program saya yang ada di SD 1 Gading Harjo itu kan perpisahannya setelah anak-anak atau murid-murid melakukan ujian akhir semester, UKK, kenaikan kelas itu. Jadi ada program outbound, outbound itu di situ kita euforia gitu kan. Kita euforia biar anak-anak nggak terlalu sedih. Ya. Tapi nyatanya setelah program itu berjalan, kita outbound itu anak-anak tetap aja gidol di tangannya, meluk-meluk, Kak nggak boleh pergi, Kakak harus di sini 1 tahun lagi aja nggak apa-apa. Jadi nggak lulus deh nanti. Iya, sampai ada yang nangis, sampai dipeluk-peluk, pokoknya sampai sesak nafas kayak gitu, sampai sesak nggak boleh pergi banget, nggak boleh pergi kayak itu. Dan sampai sekarang pun masih dihubungi itu, gitu. Murid-murid masih menghubungi kami, mahasiswa, terus guru-guru juga masih minta bantuannya, sampai dapat pesan, Mbak kalau besok kami bisa menghubungi Mbak, Mas, tolong bantuannya ya, gitu sampai ada kedekatan ke situ gitu. Pokoknya terharu banget lah, bisa pokoknya apa ya intinya meninggalkan pesan banget ya, berkesan banget kayak gitu. Kalau kamu gimana? Ya, mungkin hampir sama sih. Hampir sama. Bahkan sampai sekarang tuh kadang anak-anak SD itu masih ada teman saya itu yang kadang masih diajak les gitu. Karena dulu memang seneng diajak sendiri itu kan. Ya sampai sekarang masih aktif komunikasi. Kadang orang tuanya juga kadang masih nanyain padahal kita udah 1 tahun yang lalu. Udah 1 tahun. Iya, tahun yang lalu kan. Ya itulah kedekatan kita itu masih terasa banget karena memang kedekatan emosional yang luar biasa ketika 5 bulan mengikuti program kampus mengajar itu. Nah, kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya ada kesempatan dan memang boleh, kalian pengen nggak sih ikut program ini lagi? Kalau ada kesempatan dan boleh, pengen banget ikut program lagi gitu kan. Karena memang seperti jargonnya ya, mengajar sambil berdampak gitu. Jadi kita terjun di situ tuh dampaknya luar biasa banget gitu kan. Bagi mereka dan bagi kalian juga ya. Bagi mereka, bagi kami juga, kalau kita memberikan treat, memberikan kegiatan dan ada dampaknya tuh ada rasa bangga gitu. Iya, kan. benar. Iya, ada rasa bangga ya. Benar. Gitu. Terus kalau misalkan ini program bisa diikuti lagi, kampus mengajar bisa diikuti lagi, ikut sih. Tapi sayangnya cuma 1 kali periodenya gitu. Kalau kamu juga pengen banget. Ya pengen, malah pengennya yang coba di luar Jawa. Iya. Suasana yang berbeda. Betul. Menarik. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Mungkin banyak orang yang tertarik dengan kampus mengajar, apalagi dengan cerita-ceritanya itu kan banyak nih. Mungkin yang share di medsos, share di artikel-artikel dan segala macam. Cuman mereka ragunya, tapi kan aku bukan kuliahnya pendidikan, nanti aku gimana caranya terjun ke sekolah? Pasti nanti aku ketinggalan sendiri atau susah sendiri, harus beradaptasi. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian sampaikan ke mungkin teman-teman yang adik-adik kelas kalian yang pengen banget ikut tapi masih ragu-ragu? Kalau saya pribadi jangan takut.
harus berani mengambil peluang, ya. Karena peluang itu satu kali peluang hilang, nanti kita mau cari peluang lainnya susah, gitu kan. Iya, benar. Jadi jangan takut, beranikan diri, pertama niat, gitu kan. Aku juga awalnya nggak sengaja gitu, iseng aja ikut ini kan. Tapi akhirnya alhamdulillah lolos gitu kan, lolos. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya tidak dari jurusan pendidikan dan mau ikutlah gitu kan. Iya, ikutlah gitu. Sebelum terjun pun kan kita juga ada pembekalan. Iya, Nah, benar. dari situ kan kita belajar, ada bekal gimana sih kalau kita udah terjun, kita memposisikan diri ini sebagai partner murid, partner guru gitu kan. Jadi pokoknya Nggak benar-benar harus kita gas, gitu dilepas kan tetap ada Enggak. kolaborasi itu. Iya, benar. betul. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku, untuk teman-teman mahasiswa nggak usah khawatir. Mari kita berani ambil peran untuk perbaikan pendidikan Indonesia, untuk mengabdikan diri. Karena kayak aku yang sampaikan tadi, bahwa walaupun aku jurusan dari pendidikan, basic pendidikan, tapi aku nggak berinteraksi langsung dengan siswa. Nggak banyak cara-cara lain atau yang bisa kita lakukan, yang penting untuk bisa meningkatkan pendidikan Indonesia. Jadi bukan melulu mengenai kita berdiri di depan kelas untuk mengajar langsung ke siswa, tapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Iya. Gitu. Sesuai dengan bidangnya Ya, aja. sesuai dengan Iya, passion benar, kita. benar. Passion kita Sesuai apa? dengan passion Kita Kita ilmunya apapun nanti Iya, kepake bisa kan? pasti kepake. pasti gitu. kepake gitu. Iya. Heeh. Nah, iya menarik banget sih. Pokoknya kalau dengar cerita-cerita anak kampus pengajar, termasuk cerita kalian berdua itu jadi nyesel. Aduh, kenapa aku nggak kuliahnya tahun ini aja? Kayaknya dulu belum ada, sayangnya. Tapi kayaknya pengen banget ikut program-program kayak gini. Jadi menarik banget. Terima kasih Via, terima Siap, kasih sama-sama. Fadlus, terima kasih udah sharing-sharing banyak banget siap. cerita-ceritanya. Jadi flashback lagi ya yang sudah dialami tahun lalu dan Iya. tahun ini Betul. untuk Via. Nah, terima kasih untuk Sobat Kampus Merdeka yang sudah menyaksikan obrolan kita. Menarik banget ya cerita-cerita dari mereka. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk channel YouTube Kampus Merdeka karena akan ada cerita-cerita lain yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Sampai jumpa.